Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alfarisi. Saya dari Prodi PM Perbandingan Hub. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian sumber hukum, sebagaimana yang telah dosen berikan kepada kami dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi langsung saja, pengertian sumber hukum, yakni hukum berkaitan erat dengan kepastian, dan juga hukum hendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antar orang-orang yang ada di dalam masyarakat, orang-orang yang terdapat di dalam masyarakat. Itu hukum akan mengatur erat seperti itu. Masalah kepastian hukum berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal. Secara umum sumber hukum dibagi menjadi dua. Ada kalanya sumber hukum material, ada kalanya sumber hukum formil seperti itu. Yang pertama, sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Yakni sumber hukum formil adalah cita-cita hukum atau hukum yang masih direncanakan. Dalam artian hukumnya belum ada. Dalam artian masih direncanakan seperti itu. Sedangkan sumber hukum material, yakni hukum yang sudah ditetapkan dan disahkan menjadi sebuah undang-undang dan mendapat kepastian hukum. Jadi perbedaan antara formil dan juga material. Kalau formil itu undang-undangnya itu masih belum disahkan, dalam artian masih direncanakan seperti itu. Beda halnya dengan material. Material memang sudah disahkan oleh pihak tertentu seperti itu. Dan perlu dipertegas lagi bahwa material berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti pandangan hidup. Nah, itu sumber hukum material sangat berpengaruh seperti itu. Hubungan sosial, juga politik, seperti itu. Jadi sumber hukum material itu sangat berpengaruh seperti itu. Dan juga formil berupa undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, itu adalah sumber hukum formil, yang mana hakim itu masih berencana, belum memastikan hukum tersebut akan diberlakukan seperti itu. Dan pendapat sarjana hukum. Dan juga selain yang selain 5 sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi seperti itu. Mungkin cukup sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.